Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesuksesan di dalam sendi kehidupan kita semua. Amin. Oke, sebelum lanjut jangan lupa supaya selalu continue kawan-kawan dapat informasi, silakan di channel YouTube-nya di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, dan ingat subscribe itu pun gratis. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya memahami level-level kesadaran manusia. Untuk apa ini kita bisa menyikapi sikap-sikap kita, apakah tepat kalau kita mengambil beberapa sikap yang akan saya jelaskan ini, karena ini terkait nanti energi emosi. Tapi sebelum ngebahas lebih jauh kawan-kawan ya, kita mengutip dulu sebuah hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam bermain gelap, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri manakala dia marah. Jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya kehebatan kita itu adalah bukan bisa mengalahkan orang lain, tapi kehebatan kita adalah pada saat kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi disinilah pentingnya kita bisa mengelola emosi dengan positif seperti itu. Oke, menurut salah seorang psikolog David Hawkins, dia menyebut ada membagi peta kesadaran yang ini ada beberapa level dari terendah sampai tertinggi. Karena dari peta kesadaran ini sikap-sikap kita itu tercermin. Nah, kita akan membahas beberapa di antaranya karena dari sini kita tahu nantinya ya, dari yang paling level bawah sampai level atas. Sehingga pada saat menyikapi permasalahan di kehidupan, kita akan mengambil sikap yang tepat. Secara garis besar ada mulai terendah dari rasa malu, rasa bersalah, acuh, kesedihan mendalam, takut, keinginan, marah, dan bangga. Itu adalah level negatif. Yang mulai positif adalah di level berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, dan pencerahan. Itu yang paling tertinggi dengan energinya 10⁻700. Nah, kita ambil dari level energi terendah dulu adalah perasaan malu. Kawan-kawan pasti kadang ada perasaan malu. Malu di sini bukan yang didefinisikan al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman, itu bukan. Artinya sikap malu di sini adalah merasa diri rendah, ya, merasa diri rendah. Kalau malu yang dijelaskan adalah malu sebagian dari iman, di situ adalah perasaan mawas diri, artinya bisa menempatkan diri. Kalau yang ini adalah yang negatif. Jadi ini bedakan ya kawan-kawan. Yang pertama adalah perasaan malu ini ternyata energinya terendah. Bahkan orang yang malu misalnya karena korupsi misalnya, atau dia berbuat jahat misalnya, atau dia gagal misalnya, atau dia tersalah misalnya, ini bisa menyebabkan depresi yang mendalam. Dan ini kadang ditanamkan keliru, misalnya pada saat menjadi seorang anak di masa usia sekolah, oleh orang tuanya sering dipermalukan. Misalnya, anak kamu ini adalah anak bodoh. Kemudian gurunya juga kadang tidak tepat. Kamu ini dasar tidak memiliki bakat. Nah, hal-hal yang seperti ini bikin seseorang bisa menjadi rasa malu. Di level yang lebih tinggi itu bisa menyebabkan seseorang bisa memutuskan bunuh diri. Ini yang berbahaya. Jadi rasa malu ini harus ditutupi dengan perasaan percaya diri. Nah, rasa malu ini adalah memang kekeliruan seseorang salah dalam bertindak. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam konsep ilahi, konsep ketuhanan,
kalau kita tersalah itu sesuatu yang wajar. Yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang mau minta ampun, minta maaf. Nah, di level terendah kita hindari. Berikutnya adalah perasaan apatis atau acuh. Perasaan apatis ini adalah memandang dunia ini dengan acuh ya. Jadi orang-orang miskin di sini gelandangan misalnya, dia semacam perasaan tidak ada harapan. Nah, sebelum apatis itu sebenarnya ada perasaan rasa bersalah di level 30. Jadi apatis ini di level 50. Nah, ini boleh jadi karena dia berkali-kali dikecewakan. Jadi dia acuh sudah. Seorang misalnya yang ingin dalam mendekati seorang perempuan misalnya, sering dikecewakan, akhirnya dia trauma seperti itu. Atau mungkin dia bekerja gagal terus, akhirnya acuh dia, apa adanya. Nah, ini level energi yang lemah ya. Kemudian ada lagi kesedihan yang mendalam. Kesedihan mendalam ini bisa dari menyesali sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini harus juga dijadikan semacam konsep bersyukur ya, ikhlas menerima. Kalau tidak, kesedihan mendalam ini menjadi pemicu penyakit psikosomatik kejiwaan yang artinya apa? Boleh jadi penyakit fisik itu nantinya muncul karena terus-menerus bersedih. Bersedih, kecewa boleh, tapi sebentar saja. Jangan sampai berlarut-larut. Nah, kemudian di atas level kesedihan mendalam adalah di level 100 takut atau khawatir. Takut ini di sisi tertentu bisa menjadi positif. Tapi kebanyakan di lapangan ternyata takut ini negatif. Ya, takut misalnya tidak kebagian, akhirnya bersemangat. Takut misalnya dengan siksa, akhirnya mau beramal. Nah, ini takut yang positif. Tapi kebanyakan ketakutan ini menyebabkan berlebihan atau yang namanya paranoid. Misalnya di kasus contoh di saat corona misalnya. Ketakutan yang terlalu berlebih akhirnya apa? Melembahkan imun tubuh. Nah, ini juga di level negatif, kekhawatiran yang berlebih. Kemudian ada yang namanya keinginan di level 125. Keinginan ini adalah penggerak, sumber motivasi membuat orang bekerja keras untuk mencapai tujuan. Tapi keinginan yang berlebihan akan materi itu menjadi serakah. Ya. Keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu itu akhirnya bisa menyebabkan misalnya cinta jadi cinta buta. Nah, akhirnya bukan di level keinginan, level cinta, tapi malah keinginan yang menggebu-gebu sehingga kalau dia tidak tercapai bisa menyebabkan emosinya takut, ya, gagal pada saat tidak bisa mencapai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini masih di level negatif yaitu marah di level 150. Nah, marah dapat mengarah pada tindakan konstruktif maupun destruktif. Nah, Rasulullah kembali mengingatkan selain hadis yang tadi, bahkan Rasulullah mengganjar orang yang tidak marah dengan surga, la taghdab walakal jannah. Nah, artinya apa? Marah ini penyebab seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, iri, dengki, sakit hati, dan dendam. Ini adalah berasal dari perilaku sifat marah tadi. Jadi akhirnya bisa merusak. Bukan hanya merusak orang lain, sebenarnya kemarahan itu bisa merusak dirinya sendiri yang lebih berbahaya. Nah, berikutnya di level 175, ini masih negatif ternyata, bangga. Nah, bangga ini adalah kondisi emosi yang kebanyakan orang cari. Jadi dia bangga mendapatkan sesuatu, tapi kadang bisa menyebabkan lupa. Nah, sehingga semacam sombong. Kemudian menyangkal tentang potensi orang lain, bahkan menghambat pertumbuhan spiritual seseorang. Boleh jadi efeknya dia nanti akan merendahkan, menghina sesuatu dan apa yang ada di orang lain. Nah, ini juga sangat berbahaya. Perasaan bangga yang berlebih, jumawa jadinya.
Nah, ada di level yang sudah mulai positif, itu adalah level di 200, yaitu berani. Nah, di level ini adalah level kritis yang membedakan antara negatif dan positif. Jadi di level berani ini diambang batas dan terdapat kemauan untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi keberanian ini adalah mendukung pertumbuhan seseorang untuk lebih percaya diri, sehingga menegaskan terhadap sesuatu itu dia tegas. Dia maksudnya pada saat dia punya prinsip, dia ingin capai itu dengan keberanian. Nah, ini level di positif. Masih rendah sebenarnya, karena baru di level awal di positif. Yang kedua adalah di level 250, netralitas. Nah, dia mempercayai terhadap kebaikan. Jadi di level 250 ini orang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terkontaminasi, diintimidasi oleh pihak lain. Jadi dia merasa netral saja dan dia merasa nyaman di level tenang, tidak terburu-buru menghakimi atau mengendalikan perilaku orang lain seperti itu. Dia adalah netral di level 250. Nah, kemudian ada level yang sudah mulai mempengaruhi kesuksesan seseorang, yaitu adalah kemauan atau tekad di level 310. Tapi sebelum bicara kemauan, kita pasti ingin mengharapkan sesuatu yang terbaik. Nah, pastinya dari ini harus ada semacam azam. Nah, tekad yang kuat. Nah, maka dari itu di level kemauan ini punya energi sebesar 310. Orang pada level kemauan ini menghadapi masalah, dia mau konsekuensinya, dia siap. Dan mereka mempunyai harga diri yang tinggi, dan hal ini diperkuat dengan dia berpikir positif. Ya. Nah, ada berikutnya adalah level penerimaan. Nah, orang yang memaafkan di level 450. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang humble, ya. Jadi pemaaf seperti itu. Dan di level berikutnya adalah berpikir. Jadi sudah memaafkan, di level ini adalah memahami. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi dia sudah siap membantu. Jadi di level berpikir ini adalah dia menerima keberadaan orang lain, misalnya dengan skala hubungan interpersonal. Tapi dia juga mau membantu. Jadi bukan saja bersimpati, tapi empati. Simpati kan menerima, empati itu membantu, seperti itu. Nah, ada lagi di level yang lebih tinggi, yang sering dielek-elekan oleh para remaja, yang sebenarnya keliru dia menanggapi. Sebenarnya cinta yang ada di konteks sekarang itu adalah cinta yang bersyarat, bahkan dibumbui nafsu, hasrat yang sebenarnya awalnya tidak cinta, tapi lebih ke arah syahwat, ke arah keinginan melampiaskan sesuatu itu dengan keterdesakan. Kata-katanya memang kurang nyaman ya, tapi itulah apa adanya. Karena apa? Karena kebanyakan orang mengatakan dirinya cinta, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang terbersit ingin dicapai tanpa ada ketulusan. Nah, kalau cinta yang sebenarnya adalah cinta yang tanpa syarat, seorang ibu kepada anaknya, itu namanya cinta yang tak bersyarat. Ya, bahkan kalau orang itu sudah cinta, dia menghasilkan karya-karya yang mau diterima, mau ditolak, mau seperti apapun, hakikatnya dia menikmati keadaan yang terjadi di luar itu dengan harapan dia sudah memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal.
Intinya dia memberikan yang terbaik. Dan level energi cinta ini adalah level yang sangat tinggi, di level 500. Jadi pada saat orang sudah memiliki perasaan cinta ya terhadap apapun, terhadap pekerjaan, terhadap pasangan, terhadap yang paling tinggi adalah terhadap Allah, disitulah tidak ada lagi perasaan bersyarat, tapi rasa hormat yang sangat mendalam. Jadi melakukan sesuatu itu diperintahkan oleh yang dicintai itu adalah dengan enjoy, dengan nyaman, bukan dengan keterpaksaan. Itu adalah di level cinta. Berikutnya adalah level sukacita. Nah, ini lebih nyaman lagi. Di sini adalah kebanyakan orang-orang yang masuk melakukan sesuatu itu dengan menyelami lebih mendalam. Ritmenya pun ritme lambat. Karena setelah sudah cinta, dia menikmati segala sesuatunya ini sebagai anugerah. Ini adalah orang yang bergembira, orang yang sukacita, orang yang berterima kasih sepenuhnya. Karena apa? Karena di sini ada ketenangan. Nah, yang berikutnya adalah yang lebih lagi di kedamaian. Antara sukacita sama yang terakhir, pencerahan, ada yang namanya kedamaian. Di sini mencapai sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, yang tertinggi adalah mencerahkan, pencerahan. Jadi pada saat orang di level pencerahan ini, levelnya sudah terhubung dengan zat yang maha sempurna, zat maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang seperti sekelas nabi-nabi dan rasul-rasul, para tokoh-tokoh ulama-ulama yang sudah berbicara tentang pengorbanan, memberikan yang terbaik, bukan lagi berpikir tentang diri sendiri, seperti Rasulullah SAW tidak berpikir dirinya tapi berpikir umatnya. Ini adalah level pencerahan, level tertinggi energi, dan level inilah yang dimana orang itu menjalani hidupnya dengan apapun yang terjadi, damai, cinta, kemudian syukurnya lengkap semuanya di sini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai level-level yang positif ini, supaya di dalam diri kita itu setiap hari mencerminkan energi yang positif. Sehingga energi yang positif ini akan mempengaruhi lingkungan, dan orang lain akan merasa bahagia berada di sisi kita, merasa tercerahkan, merasa semangat pada saat bertemu dengan kita. Nah, mudah-mudahan energi-energi emosi ini dengan kita jelaskan lebih mendalam seperti ini bermanfaat buat sahabat semua. Tentunya buat saya sendiri semakin mengingatkan bahwa pentingnya memiliki energi positif supaya hidup bisa mencapai sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.